Kita menuntut semuanya harus untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat, kepentingan masa depan, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya kira itu jawaban saya. Saya percaya bahwa masalah-masalah yang kurang baik ini akan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Pak, saya penasaran Pak, kalaupun hasil nanti sesuai dengan ekspektasi Bapak, which is Bapak menang, apa sih Pak hal pertama yang akan dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto? Ya, kita tunggu dulu hasil yang baik ya. Kita dulu tunggu hasil. Bapak izin dong Pak. Ini kan banyak sekali yang menuduh-nuduh Bapak gitu, banyak sekali tuduhan negatif. Bapak gimana cara menyikapinya Pak dalam hal pilpres ataupun pemilu ini Pak? Kalau Anda belajar sejarah ya, dalam sejarah demikianlah risikonya dalam sejarah, karena pergantian pimpinan di setiap tempat mengandung ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Itu satu. Kedua, negara sebesar kita, negara sekaya kita, negara sepenting kita, pasti banyak yang melirik. Jadi yang kita waspada adalah janganlah kita masuk perangkap suatu permainan-permainan besar ya. Jadi ini selalu dalam sejarah terjadi. Jadi saya anggap itu biasa ya. Jadi kalau tidak bisa bunuh orangnya, bunuh reputasinya, bunuh namanya, bunuh karakternya ya. Saya kira itu ya, itu kita sudah mengerti lah. Ini kan jadi, bukan pemilu pertama kalinya untuk Bapak ya Pak. Ya, itu sudah bagi saya nggak ada masalah gitu. Oke, tapi untuk Ya, suasana pemilu. yang penting rakyat. Yang penting rakyat. Saya nggak peduli orang. Pasti dia orang yang takut sama saya kan pasti cari semua. Apa sih takutnya dengan saya? Saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin hilangkan korupsi, mereka takut. Saya hilangkan rakyat saya sejahtera. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun masih narik becak. Itu keinginan saya, apa yang ditakuti. Saya nggak takut kok. Saya membela kebenaran. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Saya hanya mau bela kebenaran. Saya tidak mau lihat ada orang miskin di Indonesia. Itu keinginan saya. Ya. Pak Prabowo, ini Bapak pilpres pertama Pak, masih deg-degan nggak sih Pak? Saya pasrah. Apapun keputusan yang maha kuasa saya terima. Pak Prabowo tadi pas Bapak nyoblos, pas banget nih Pak Jokowi juga nyoblos, janjian nggak Pak? Enggak janjian. Nggak janjian Pak. Mungkin sudah satu frekuensi, sudah satu hati jadi ya begitu. Pak, tapi Bapak kenapa memilih berenang Pak? Emang udah sering ya Pak? Ya, ini berenang ini karena saya punya masalah dengan kaki saya, kaki kiri. Jadi saya itu sudah nggak bisa lagi yang berat-berat, apa istilahnya lari. Jadi berenang yang paling bagus bagi saya, dan ternyata berenang ini saya bisa merenung di air. Teman-teman wartawan boleh pinjam ya Pak? Hah? Teman-teman wartawan boleh berenang sini nggak Pak? Ya nanti di screening dulu. Kalau wartawan yang nakal enggak. Kita nakal ya Pak? Kita nakal ya Pak? Ya, kadang-kadang nakal juga. Tergantung waktu yang saya tersedia. Biasanya kalau bisa 1 jam ya. Tapi kalian ganggu saya ya nggak bisa kan. Baik Pak, strategi untuk mengawal proses perhitungan suara ini gimana nih Pak? Kenapa? Strategi untuk mengawal proses perhitungan suara gimana? Saya percaya dengan kekuatan rakyat. Ya. Habis ini rencananya kemana Pak? Habis ini saya akan turun ke Jakarta sebentar lagi. Pak, Ya. boleh duanya sekali lagi Pak? Wah, udah